Daging dan susu merupakan bahan pangan hewani yang sudah biasa diterima oleh masyarakat Indonesia. Tetapi beberapa penjual melakukan penyimpangan, yaitu pemberian beberapa bahan kimia yang hanya untuk meraih keuntungan. Dalam video ini, saya Rio Haikal Artaruna akan menjelaskan beberapa pengertian pengujian bahan pangan hewani yang mutu dari daging dan susu. Berikut video akan saya tampilkan setelah video ini. Selamat menikmati. Apa sih itu pengujian organoleptik atau disebut sensori atau juga disebut uji indera? Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya dari mutu tersebut. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting terhadap mutu dari bahan tersebut, yaitu sebagai memberikan indikasi kebusukan atau kemunduran atau kualitas dari mutu tersebut. Lalu apa aja sih yang berhubungan dengan indera manusia yang dipakai untuk pengujian tersebut ya? Pertama, penglihatan. Penglihatan yang berhubungan dengan warna, kilap, atau penglihatan sebagai ukuran. Terus indera peraba yang salah satunya itu sebagai pengujian bentuknya, teksturnya, terus konsistensinya. Itu indera pembau. Pembauan juga dapat disebut sebagai indikator terjadinya kerusakan pada produk, seperti bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Lalu indera pengecap. Indera pengecap dalam hal kepekaan rasa seperti rasa manis, pahit, asin, asam, dan lain-lain ya. Ada pengujian pada daging itu, yaitu drip loss. Loss dapat diartikan sebagai hilangnya beberapa komponen nutrien daging yang ikut bersama keluarnya cairan dalam daging. Lalu yang kedua itu ada cooking loss, daya ikat air yang berada dalam daging selama pemanasan. Nah, ini tuh digunakan dengan cara pemanasan kalau cooking loss. Nah, kalau drip loss digunakan dengan cara didinginkan atau dibekukan. Daging yang segar itu akan keluar airnya sedikit, sedangkan kalau daging yang sudah tidak segar akan keluar airnya itu banyak. Ada kesempurnaan pengeluaran darah. Nah, kesempurnaan pengeluaran darah dipengaruhi dari beberapa faktor sebelum dan sesudah hewan tersebut disembelih. Kalau yang sebelum biasanya itu dikarenakan penanganan dari pemotongan hewan itu kasar dan seperti menyebabkan memar yang membuat adanya pendarahan yang berada di bawah kulit. Lalu kalau sesudahnya itu seperti hewan tidak digantung setelah dipotong, jadi darah itu nggak keluar secara keseluruhannya gitu kan, masih ada yang mengendap dalam daging maupun kulit gitu kan. Maka dari itu, untuk pengujian kesempurnaan pengeluaran darah dilakukannya pengujian yang diberikan malasid green, yaitu untuk mengetahuinya adanya hemoglobin dan H2O pada sampel daging seperti itu. Lalu beberapa informasi yang saya dapatkan, pengujian menggunakan malasid green ini sudah digunakan dengan hewan unggas dikarenakan hemoglobin pada unggas relatif rendah dan proses pengeluaran darah relatif lebih sempurna. Lalu jenis bakso yang mengandung boraks dan formalin, teksturnya sangat kenyal dan awet gitu. Lalu bila dilempar ke lantai biasanya memantul. Warna daging itu cenderung berwarna keputihan. Seperti itu sih. Lalu apa sih itu daging ayam berformalin? Nah, daging ayam berformalin adalah daging yang diberikan bahan kimia yaitu formaldehid. Formalin ini diberikan kepada daging ayam dengan cara disuntikan atau dicelupkan.
Lalu ciri-cirinya itu seperti apa sih? Warna kulit ayam lebih putih dari biasanya. Lalu jika diraba kulitnya terasa lebih kesat. Lalu saat kulitnya dicubit, dia tidak kembali seperti posisi semula seperti gambar di atas. Dan jika dicium, terasa bau kimianya. Lalu jika ayam daging berformalin, dia tidak dihinggapi lalat. Nah, ini adalah daging ayam yang segar, seperti ini tampilannya. Yaitu memiliki ciri-ciri warna daging lebih pucat, putih pucat, serta daging halus, konsistensi kurang padat. Lalu terdapat lemak, warna lemaknya itu seperti warna kekuning-kuningan dan bau agak sedikit amis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan uji organoleptik kepada susu. Nah, jadi pertama itu ada beberapa cara pengujiannya, yaitu dari aromanya, rasa, warnanya, terus sama kekentalannya. Nah, kalau misalkan di susu ini, untuk warnanya, dia itu yang bagus itu warnanya putih dan sedikit kekuningan. Ini sebenarnya warnanya putih dan sedikit kekuningan, cuman kalau di kamera ini terlihat warnanya seperti warna putih saja ya. Nah, yang nggak bagus itu warnanya itu ketika susu ada warna hijaunya atau warna merah dan atau warna biru gitu. Terus susu yang bagus itu dia itu terhomogenkan, jadi tidak terpisah, ada endapan dan cairan gitu. Lalu yang kedua, kekentalannya ya. Nah, susu yang kekentalan itu, susu yang bagus itu kekentalannya seperti ini. Ketika kita pakai sendok, dia tidak turun semua, masih ada yang tertahan di permukaan sendok seperti ini kan. Itu bagus susunya. Terus tidak ada granul-granul seperti serbuk-serbuk seperti itu ya. Ini susu yang bagus kekentalannya. Lalu untuk aromanya, susu itu aromatis tapi tidak spesifik. Jadi kalau pengujian susu itu biasanya menggunakan tempat yang besar, jadi susunya itu banyak, maka akan tercium aromanya seperti apa. Nah, untuk pengujian seperti tempat seperti ini di dalam gelas, bisa dicium sih aromanya, dikipas-kipas aja ke hidung kita. Nah, kalau misalkan warnanya itu seperti warna masam, tengik, berarti itu susu udah tidak bagus, kayak gitu. Nah, untuk rasa bisa cicipi seperti ini aja. Sedikit diambil di sendok. Ketika rasanya manis dan gurih, ini rasanya manis dan gurih, berarti susu ini masih bagus. Nah, kalau misalkan susu yang rasanya agak kecut, masam, dan pahit, berarti susu itu sudah tidak bagus. Lalu untuk pengujian didih susu yang tidak baik kualitasnya biasanya asam, terus menggumpal atau pecah apabila dimasak sampai mendidih karena kestabilan kaseinnya berkurang. Koagulasi kasein atau kandungan kasein yang ada dalam susu sekitar 80% umumnya menyebabkan pecahnya susu, seperti itu. Susu yang segar tidak akan menggumpal atau pecah apabila dididihkan. Susu segar suspensi kaseinnya bermuatan listrik sehingga saling menolak, kemudian ditambah lagi adanya mantel air di antara molekul-molekul. Selanjutnya adalah penguji alkohol pada susu. Kestabilan sifat kolodial protein-protein susu bergantung pada selubung air yang meliputi butir-butir protein, terutama kaseinnya. Susu dicampur alkohol yang berdaya dehidrasi, maka protein susu akan berkoagulasi atau menggumpal. Semakin tinggi derajat asam, semakin berkurangnya kepekaan alkohol yang dibutuhkan dengan jumlah sama untuk memecah susu. Penambahan alkohol encer pada susu akan menyebabkan susu pecah pada kondisi susu asam ataupun susu hasil penyusunan ransum yang mendadak, di mana kasein susu menjadi labil.
Alkohol yang digunakan yaitu alkohol 70%. Lalu selanjutnya uji katalase. Uji katalase digunakan untuk mengetahui aktivitas katalase pada bakteri menggunakan indikator hidrogen peroksida. Di dalam susu terdapat enzim katalase yang dihasilkan oleh sel, terutama sel leukosit atau kuman. Enzim katalase membebaskan O2 dari H2O. Nilai katalase yang baik itu tidak lebih dari 3 mili. Lalu bagaimana cara pengujiannya? Pengujian itu dengan cara susu segar dimasukkan ke dalam labu katalase yang steril sebanyak 10 mili menggunakan pipet 20 mili yang telah disterilisasi. Asam peroksida H2O2 0,5% ditambahkan pada susu sapi murni sebanyak 5 mili menggunakan pipet 5 mili yang telah disterilisasi juga ya. Kedua larutan tersebut dihomogenkan dan pastikan tidak ada gelembung yang keluar. Lalu tutup dengan kapas atau penutup labu katalase dan disimpan di dalam inkubator selama 3 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Tentukan banyaknya gas oksigen yang terkumpul pada ujung tabung berskala dan nilai tersebut merupakan nilai katalase. Seperti itu.